Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Salabil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadza qadri wa miqdarihi al-'azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-'azimul akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'i fil mahsyar. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Para jamaah hadirin sidang Jumat yang senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya. Bagaimanapun profesi yang kita kerjai di dunia, baik kita pedagang maupun pengusaha, baik kita karyawan maupun lain-lain, baik kita pemimpin maupun bawahan, baik kita pejabat maupun rakyat, jangan pernah kita mati, jangan pernah kita wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang kita dari muda, dari kecil bahkan, yang kita minta sama Allah cuma perkara dunia duit. Ya Allah, mudahin rezeki saya dari muda, dari remaja sampai sekarang. Sampai hari ini kita minta duit, rezeki, duit sama Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah kita minta Allah, ya Allah, berikan hamba kelezatan dalam beribadah, bermunajat kepadamu ya Allah. Gak pernah begitu. Yang kita perkara cuma, yang kita minta Allah cuma perkara hal-hal begitu. Padahal ini dunia
dunia, adunya mata, adunya laibun walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak bisa mainin ini dunia, maka kita bakal dipermainkan sama dunia. Ini hal-hal perkara sepele, perkara bawang mudah Allah Subhanahu wa taala patut kita perhatiin. Apa pernah kita minta Allah, ya Allah wafatkan hamba husnul khatimah? Kayaknya jarang. Dan kita minta Allah perkara dunia terus tiap hari. Yang kita minta Allah perkara dunia mulut tiap masa, tiap zaman. Berkurangnya rasa kita Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali menuju kampung kita yang abadi selamanya, yaitu akhirat kelak. Ya Allah wafatkan kita, yang kita minta Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antum hadir pada siang hari ini di sini bukan antum yang pengen. Bukan antum semua yang kepengenan dari diri sendiri, bukan. Tapi orang yang hadir pada siang hari ini, walaupun di jalan, walaupun tadi kita kemari panas, matahari begitu terik, namun Allah pilih kita buat duduk di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Semata-mata Allah yang pengenin kita buat berada duduk di tempat yang mulia ini. Karena Allah punya sifat yang pertama, sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahmannya Allah buat semua makhluk. Baik ini makhluk tumbuhan, hewan, manusia. Manusianya baik yang muslim maupun bukan muslim, semuanya dapat sifat Allah yang Ar-Rahman. Semuanya kebagian rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini soal ngomongin soal rezeki, sama kayak kita pikirin hal-hal yang mustahil bagi kita. Karena semua yang ada di muka bumi ini mendapatkan kulli dabatin, dapatin semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cicak makan nyamuk, cicak makan nyamuk, logikanya nyamuk terbang. Kalau cicak makan nyamuk, seharusnya cicak nggak bisa tuh makan nyamuk karena nyamuk terbang. Bagaimana mungkin nyamuk itu berjalan di atas tembok bisa makan cicak yang terbang? Kalau menurut logika manusia. Tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa taala emang rezekinya ini cicak. Itu nyamuk walaupun terbang, dia nyamperin itu cicak buat dia makan. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Sulaiman kan nabi paling kaya. Nabi Sulaiman istananya itu luar biasa, sampai lantainya itu terbuat dari kaca, bawahnya itu aliran air, saking kayanya. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama jin, bisa ngomong sama hewan, bisa ngomong sama makhluk-makhluk lain. Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya Nabi Sulaiman, sampai dia minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen ngasih makan semua makhlukmu yang berada di dunia. Dia pengen tahu, dia pengen punya kuasa, pengen ngasih rezeki buat makhluk semuanya yang ada di dunia. Dia mulai, dia kumpulin bahan bakar, dia kumpulin bahan baku, sembako semuanya, makanan-makanan yang siap dimakan oleh para makhluk di dunia. Bertahun-tahun nih Nabi Sulaiman kumpulin ini makanan. Nyampe dia kumpulin ini makanan, udah punya kan tuh bertonton di dalam gudang. Ini makanan dikumpulin nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Di bawah punya Nabi Sulaiman ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dalam seruannya, saya udah siap ngasih makan semua makhluk yang berada di muka bumi ini ya Allah. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Lantas Allah ngomong, udah siap Sulaiman, udah siap ya Rabb, kata Nabi Sulaiman. Kalau kamu udah siap, ikan nun, zinnun, ikan naik ke daratan. Ini ikan zinnun, ikan yang pernah makan Nabi Yunus alaihissalam. Ikannya gede luar biasa. Disiapin itu makanan 1 ton di dalam gudang,
seketika itu makanan dikumpulin bertahun-tahun buat ngasih makan makhluk. Rezekinya buat makhluk yang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, satu kali caplokan dimakan sama ikan nun. Kaget Nabi Sulaiman di situ. Saya bertahun-tahun ngumpulin makanan yang saya pengen ngerasain gimana memberikan rezeki buat makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi. Satu kali dimakan satu suap sama ikan sinbun. Ya Allah Subhanahu wa taala nih. Yang Allah kasih makan bukan kita doang. Tapi semua makhluk yang ada di muka bumi Allah yang kasih makan. Tinggal kita mau nyari apa enggak? Enggak mungkin Allah turunin langsung tangannya Allah. Nah, Allah bukan makhluk, nggak punya tangan. Masih ada wasilah. Kita cari tuh daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh Allah pikirin semua makhluk tuh yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat Allah tuh ar-Rahman itu begitu. Semua Allah kasih rezeki. Makhluk, tumbuhan, hewan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat Allah yang Ar-Rahim itu enggak semuanya dapat, saudara. Sifat Allah yang Ar-Rahim hanya orang-orang tertentu yang dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Mereka yang melangkah kakinya ringan menuju tempat-tempat ilmu, menuju tempat-tempat kebaikan, menuju rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dikhususin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ringan kakinya ada pengajian di Masjid Baitul Usta, dia hadir. Ini orang-orang dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala nih, yang gak didapatin dari orang-orang yang lain. Ada pembangunan masjid dia nyumbang, yang hartanya yang dia punya sedikit banyaknya disumbang buat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang tertentu hatinya ini. Mereka dapetin tuh namanya pandangan dari Allah Subhanahu wa taala daripada sifatnya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melangkahkan langkah kaki kita menuju tempat-tempat kebaikan, yaitu majelis-majelis ilmu dan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir daripada penutup khutbah pada siang hari ini, antum hadir di sini di masjid, di majelis, angkat tangan minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya banyak, macam-macam. Selamat dunia akhirat, punya anak yang soleh, punya bini yang nurut, punya apapun yang di dunia ini kita minta Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang belum Allah kabulin, kalau emang belum Allah ijabah, sabar. Bukan berarti Allah itu nggak mau ijabah doa hamba, kan Allah udah ngomongin ud'uni astajib lakum. Allah ini innaka la tuhlibul mi'ad. Allah ini nggak pernah yang namanya ingkar janji sama hambanya. Yang antum minta sama Allah Subhanahu wa taala Allah pasti bakal kasih. Makanya namanya itu nggak ada yang namanya doa-doa kita ini nggak diterima sama Allah. Mungkin adabnya mungkin bisa jadi, tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan setiap hari Jumatnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mungkin Allah nggak ngabulin itu belum diterima sama Allah dan bakal jadi nanti bekal di hari kiamat. Yang kita itu udah gak ada amalnya sama sekali. Sholat 5 waktu jarang, ngaji juga kalau disamper doang baru ngaji, tapi cita-citanya pengen masuk surga. Nah ini mungkin doa-doa kita yang ditahan sama Allah Subhanahu wa taala jadi bakal nanti kelak di yaumul qiyamah. Ini dulu doa lu nih, lu pernah doa ini dulu sama gua, kata Allah. Ini sekarang saya balas doa kamu yang doa ini bisa masukkan kamu dalam surga Allah Subhanahu wa taala berkah engkau punya kesabaran setelah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Allah ganti doanya. Kita pengen mobil, kita pengen kaya, tapi Allah nggak kasih bukan karena Allah nggak mau. Allah itu lebih tahu ini hambanya butuhnya apa. Contoh begini, kita punya anak kita ini lagi sakit, pilek, batuk, dia minta es krim sama ibu sama bapaknya.
Udah pasti bapak ibunya, kalau bapaknya ibunya sayang pasti nggak bakalan kasih, karena tahu yang dia minta bakal berbahaya buat dia. Ini kita minta kaya sama Allah, minta kendaraan, minta rumah yang mewah. Kalau Allah kasih ente kekayaan tersebut, yang sekarang rajin hadir di masjid-masjidnya Allah, besok gak bakal nongol lagi. Ini tandanya Allah sayang sama kita. Makanya saudara, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Doa aja terus sama Allah minta. Allah pasti bakal kabulin kita di waktu yang tepat. Allah punya sifat irodah, Allah punya sifat berkehendak sendiri. Maka jangan sekali-kali kita gara-gara doa kita belum diterima Allah Subhanahu wa taala, kita jadi malas lagi buat hadir di majelis ilmu. Jadi malas lagi buat minta angkat tangannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kaya sama Allah, bukan Allah mau ngabulin kekayaan kita. Kita sekarang ngerasain susah hidup, ngerasain yang namanya susah, melarat, susah, kesukaran hidup, nyari rezeki susah. Kita udah minta sama Allah, Allah belum kasih. Allah itu punya sifat irodah, berkehendak sendiri. Kalau Allah ngabulin doa antum semua, tandanya Allah ngelakuin sesuatu karena sebabnya. Oh, saya ini hari ini, kemarin saya doa minta Allah minta kaya, hari ini saya kaya mendadak. Berarti Allah punya sifat, berarti Allah itu ngerjain sesuatu karena sebabnya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Maka daripada itu terus kita panjatin doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan Allah menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama di bulan Maulid ini, tingkatin rasa cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Jangan putusin tali kita, sebader-badernya kita, sehina-hinanya kita, semaksiat-maksiatnya kita siang dan malam. Yang kita masih suka main maksiat, udah di tangan kita udah gampang sekarang. Mau apa maksiat udah gampang, mau main judi gampang, mau mabuk gampang, mau zina gampang, udah ada di tangan semua nih maksiat kita sekarang. Kalau zaman dulu orang nyari itu maksiat, dia mau mabuk dia jalan dulu, dia mau zina dia jalan dulu, dia mau main judi jalan dulu. Tapi sekarang udah gampang ada di tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Perhatiin, waspada, ini tangan kita yang sering main handphone, yang kita sembarangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita bakal dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita ini yang dulu sering main judi online, yang dulu sering mabuk, yang dulu sering zina, bakal jadi saksi kelak nanti di yaumul qiyamah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita bakal jadi kesaksian kelak nanti di yaumul qiyamah dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Maka daripada itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhin kita daripada segala bencana, Allah jauhin kita daripada segala bala, dan Allah selamatkan kita dunia maupun akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ibadallahu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Para jamaah hadirin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan, dengan segala kefakiran kita, dengan segala kebodohan kita, dengan segala tanggung jawab amanah yang kita emban pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan urusan kita dunia maupun akhirat. Ya Allah sami'ud du'a, ya Allah ya mujibud da'wah, ya Allah ya alimal hal, ya Allah ya gharibu ya mujib rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada siang hari ini kami duduk di majlismu yang mulia, kami duduk di tempat rumahmu yang mulia, kami membawa begitu banyaknya tanggung jawab dan amanah. Kami melakukan dosa siang dan malamnya ya Allah, kami melakukan dosa di tempat sepi yang
kami ya Allah ya Arhamar Rahimin irhamna. Engkau yang memberikan kami makan, Engkau yang memberikan kami minum, Engkau yang memberikan kami tempat tinggal, Engkau yang memberikan kami kehidupan dan bernafas dengan begitu leganya. Namun kami balas segala perbuatan-Mu kepada kami dengan kedurhakaan. Kami balas segala perbuatan baik-Mu dengan kehinaan. Kami tinggalkan sholat kami tinggalkan mencari ilmu kami sibuk dengan dunia kami yang menyengsarakan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan azab kubur-Mu yang pedih, kami takut dengan azab kubur-Mu yang hina, kami takut himpitan daripada kubur-Mu. Badan yang ringkih ini ya Rabb tidak akan sanggup menahan daripada azab neraka-Mu yang pedih wahai Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan siang dan malamnya. Ampunilah dosa keluarga kami, ampunilah dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami. Kumpulkanlah kami semua kelak nanti di yaumul qiyamah di dalam surga-Mu bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau hinakan kami di dunia, jangan Kau campakkan kami di dunia. Ya Allah, kami takut akan kesendirian itu. Wahai Allah, masukkan kami di dalam surga bersama Nabi-Mu yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, maka sehatkanlah badannya ya Allah. Jika di antara kami ada yang memiliki urusan yang sulit, maka mudahkanlah ya Allah. Jika di antara kami memiliki hutang yang banyak, maka mudahkanlah urusan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami dalam keadaan sendiri. Air mata kami menetes ketika kami menyebut nama-Mu wahai Allah. Jangan sia-siakan tangan yang mengangkat ini ya Allah. Jangan sampai tangan kami turun namun hajat kami belum dikabul oleh Engkau wahai Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma jama'na jama'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al wa la fina wa la ma'ana wa la saqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu samiul qarib mujibud da'wat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Badallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa shukran liman yashkurukum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.